Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 8 Januari sesudah penampakan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berkenan menggembirakan hati kami. Sudilah hidup bersama kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meladan cinta kasih-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, semangat hidup yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis dalam sabda Tuhan hari ini, ia mengatakan, "Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ketika orang-orang membuat provokasi berkenaan baptisan yang dibuat oleh Yesus, Yohanes tidak memandang Yesus sebagai saingannya. Ia tidak mau terjebak dalam egoisme duniawi yang sangat sempit. Dia justru bersukacita sebab apa yang dinantikannya selama ini sudah datang. Yohanes memahami dengan baik tugasnya, yakni menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah talenta, potensi, dan anugerah apapun yang ada pada diri kita masing-masing sama sekali bukanlah untuk bermegah, bukan untuk pamer atau menonjolkan diri, melainkan titipan dari Tuhan yang harus kita gunakan demi dan untuk kemuliaan Tuhan.
serta bermanfaat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai, yang kita layani. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis telah memberikan semangat dan teladan kepada kita semua bahwa kita ini adalah alat-alat Tuhan. Kita perantara Tuhan untuk mewujudkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita lewat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan dan selalu ingat akan tugas perutusan kita. Kita ini hanyalah rahmat dan kasih Tuhan yang harus kita salurkan untuk sesama kita, lebih-lebih mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan bantuan dari kita. Kita mohon rahmat-Nya, karena Tuhan harus semakin besar, tetapi kita, aku harus semakin kecil dalam hidupku. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala makhluk memuji Tuhan, Allah pencipta selamanya. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Putra Maha Tinggi, Yesus Putra Tunggal Allah, kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Roh Kudus dalam kemuliaan Bapa. Kami memuji, kami menyembah, hormat dan pujian kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.